Berita hebat, pembubaran resmi UCL dan partisipasi besar klub-klub Eropa dalam Piala Presiden. I'm not there with you physically, I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country that Dalam sebuah pengumuman mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola internasional, UEFA secara resmi mengumumkan pembubaran UEFA Champions League, UCL, setelah puluhan tahun menjadi puncak kompetisi klub Eropa. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan strategis dan finansial yang memicu perombakan besar dalam struktur kompetisi sepak bola di benua Eropa. Dampaknya sangat signifikan, terutama ketika klub-klub besar Eropa kini berbondong-bondong mengikuti ajang baru yang diberi nama Piala Presiden. Keputusan monumental ini diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di markas UEFA di Nyon, Swiss. Ya, bahwa mereka benar-benar berniat sepak bola kita harus benar-benar berubah sehingga musim depan ini kita harapkan ada supporter yang bisa datang juga ke tanggal. Wakil Ketua UEFA menyatakan bahwa pembubaran UCL merupakan bagian dari reformasi global yang bertujuan menyelaraskan sepak bola Eropa dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi dunia olahraga. Kami harus mengakui bahwa struktur kompetisi saat ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan pasar global dan kebutuhan penggemar modern, ujar salah satu pejabat tinggi UEFA dalam keterangannya. Langkah ini menjadi titik balik sejarah bagi klub-klub besar Eropa. Selama beberapa dekade, UCL telah menjadi ajang unjuk gigi para raksasa sepak bola seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United. Namun, dalam era yang semakin mengedepankan aspek komersial dan pemasaran, banyak pihak merasa bahwa format kompetisi tersebut sudah usang. Dengan pembubaran UCL, klub-klub besar kini dihadapkan pada tantangan dan peluang baru di ajang Piala Presiden yang didesain untuk mengakomodasi kebutuhan pasar global dan menampilkan inovasi dalam format turnamen. Piala Presiden sendiri merupakan kompetisi baru yang telah disusun secara matang oleh Serikat Klub-Klub Eropa. Konsep turnamen ini adalah untuk menampung klub-klub elit yang sebelumnya mendominasi UCL, namun dengan format yang lebih menarik dan interaktif bagi para penggemar. Dalam ajang baru ini, setiap klub akan berpartisipasi dalam fase grup yang diikuti oleh babak knockout, yang nantinya akan menghasilkan final spektakuler yang diselenggarakan di kota besar Eropa. Inovasi lain dari Piala Presiden adalah penerapan teknologi VAR yang lebih canggih dan sistem statistik real-time yang terintegrasi dalam setiap pertandingan. Menurut para analis, keputusan UEFA ini tidak terlepas dari tekanan para pemilik klub yang menginginkan lebih banyak keuntungan finansial. Sumber-sumber dari dalam dunia sepak bola menyebutkan bahwa pembubaran UCL merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang juga melibatkan hak siar dan pendapatan komersial. Ini adalah langkah berani, tetapi kami percaya bahwa Piala Presiden akan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh UCL, ujar seorang analis sepak bola ternama yang tidak ingin disebutkan namanya. Reformasi ini diharapkan dapat membawa lebih banyak sponsor global dan meningkatkan investasi di level klub-klub, terutama di era digital yang terus berkembang. Klub-klub besar Eropa pun dengan cepat menanggapi kabar ini. Beberapa di antaranya telah menyatakan komitmen penuh untuk berpartisipasi dalam Piala Presiden, bahkan menyusun strategi pemasaran dan branding yang baru untuk memanfaatkan momentum perubahan ini. Manchester United, misalnya, telah mengumumkan bahwa mereka sedang menyiapkan rencana ekspansi global yang lebih agresif dengan memanfaatkan platform digital baru yang terintegrasi dalam Piala Presiden. Di sisi lain, klub-klub seperti Bayern Munich dan Real Madrid justru melihat ini sebagai kesempatan untuk lebih mengeksplorasi potensi pemain muda melalui sistem akademi yang diperbarui dan inovasi dalam pengembangan bakat. Tidak hanya klub-klub besar, sejumlah tim dari liga-liga Eropa utama lainnya juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Piala Presiden diharapkan menjadi ajang untuk menampilkan pertandingan yang lebih kompetitif, dengan sistem yang memungkinkan lebih banyak klub mendapatkan kesempatan berlaga di panggung internasional. Hal ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan sepak bola secara menyeluruh, meningkatkan kualitas permainan, dan menciptakan peluang baru bagi para pemain yang selama ini kurang mendapatkan sorotan. Para penggemar pun telah menyambut baik berita ini, dengan berbagai reaksi positif di media sosial yang menunjukkan harapan besar terhadap kompetisi baru ini. Di balik antusiasme tersebut, tentu ada kekhawatiran mengenai dampak dari perubahan besar ini. Sejumlah pengamat mempertanyakan apakah reformasi ini akan mengakibatkan penurunan kualitas kompetisi atau bahkan menghilangkan identitas sejarah yang telah terbentuk selama bertahun-tahun di UCL. Namun, pihak penyelenggara Piala Presiden menegaskan bahwa nilai-nilai tradisi sepak bola tidak akan dilupakan. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan semangat kompetisi, sembari mengadaptasi format baru yang lebih relevan dengan zaman, kata juru bicara panitia penyelenggara.
Secara keseluruhan, pembubaran UCL dan peluncuran Piala Presiden menandai era baru dalam sejarah sepak bola Eropa. Dengan antusiasme tinggi dari klub-klub besar dan harapan yang meluas di kalangan penggemar, reformasi ini bisa jadi menjadi katalisator bagi transformasi positif dalam dunia olahraga. Meski tantangan tidak dapat dihindari, inovasi dan tekad untuk membawa sepak bola ke tingkat yang lebih modern diyakini akan membuka lembaran baru yang penuh peluang. Seiring berjalannya waktu, hanya sejarah yang bisa membuktikan bahwa langkah berani ini akan membawa perubahan signifikan bagi dunia sepak bola internasional.